Salam. Salam. Puji Tuhan, luar biasa. Kita kembali berjumpa Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bersama dengan tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah online di channel YouTube. Kiranya berkat Allah selalu limpah atas Bapak Ibu semua. Tetap percaya, tetap sehat, dan tetap bahagia. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk ibadah online di channel YouTube ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada hambanya, Bapak Pendeta Muda Sri Hartono, dipersilahkan. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami mengucap syukur Tuhan, di mana sebentar kami akan memulaikan ibadah kami lewat channel YouTube pada siang hari ini Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan setiap kami yang ada, baik di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan siang hari ini, baik pelayanan musik, baik WL Singer. Tuhan, kami terus serahkan di dalam tangan Tuhan, khususnya kru dari tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Biarlah Roh Kudus akan memimpin sampai selesainya ibadah kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kami akan menaikkan sebuah pujian. Nanti akan kita nyanyikan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa, kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya akan saya nyanyikan terlebih dahulu. Bila ku renungkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, tidak cukup kata, tidak cukup dengan perbuatan, tapi di dalam seluruh hidup kita, ini adalah milik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih Yesusku, tak dapat ku bayangkan besarnya cintamu. Bila ku renungkan pengorbananmu, tak dapat ku bayangkan besarnya deritamu. Tuhan ambil hidupku karena bukan milikku. Ambil cita-citaku untuk kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kita ini kita persembahkan sepenuhnya
sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Yesusku, tak dapat ku bayangkan besarnya cintamu. Bila ku renungkan pengorbananmu, tak dapat ku bayangkan besarnya cintamu. Tuhan ambil hidupku, karena bukan milikku. Ambil cita-citaku untuk kemuliaan-Mu. Tuhan ambil hidupku, Tuhan ambil hidupku, karena bukan milikku. Ambil cita-citaku untuk kemuliaan. Sekali lagi dan saya undang semua bangkit berdiri. Oh Tuhan ambil hidupku, karena bukan milikku. Ambil cita-citaku untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu, Yesusku. Ini hidupku, ini milik-Mu Yesusku. Ambil seluruhnya, cita-citaku, masa depanku, sepenuhnya milik-Mu. Haleluya. Yesus, kami persembahkan roh, jiwa dan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Allahku, Roh Kudus. Ini hidup kami milik-Mu. Haleluya. Syukur, syukur, syukur Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sungguh indah Bapak Ibu, ketika kita mempersembahkan hidup ini menjadi milik kesukaan Tuhan. Dan tidak ada satu bagian di dalam hidup ini yang tidak dimiliki Tuhan.
Sebab kita diciptakan bagi kemuliaan-Nya. Oh, luar biasa. Karena itu mari kita mencintai Tuhan lebih dalam, dan lebih dalam. Haleluya. Saya juga undang ya Bapak Ibu yang di rumah bangkit berdiri juga ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu Jawa. Lagu ini pasti Bapak Ibu Saudara semua sudah sangat dikenal ya. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Haleluya. Dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu ini. Amin. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Amin. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Tresnaku jar-jar rong-rong, jero-jero banget. Tresnaku jar-jar rong-rong, jero-jero. Kita nyanyikan lagi yang pakai gerakan yuk. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Tresnaku jar-jar rong-rong, jero-jero banget. Tresnaku jar-jar rong-rong, jero-jero banget. Male, haleluya. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Tresnaku jar-jar rong-rong, jero-jero banget. Tresnaku jar-jar rong-rong, jero-jero Tresnaku, tresnaku jar-jar rong-rong, jero-jero banget. Tresnaku jar-jar rong-rong, jero-jero banget. Jero-jero banget. jero-jero banget. Jero-jero banget. Haleluya. Semestinya ya cinta kita kepada Tuhan itu dalam, tinggi, luas, dan lebar. Tak terselami oleh apapun. Karena Tuhan itu adalah kekasih yang selalu kita rindukan. Yang suatu saat kita akan bertemu muka dengan muka. Karena rumah kita ada di surga, di sanalah kita akan selamanya bersama Sang Kekasih jiwa kita. Kita akan menyanyikan lagu ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya lagu ini akan memotivasi, akan membuka, memberikan gairah di dalam diri Bapak Ibu untuk mencintai Tuhan lebih dari hari-hari yang telah lewat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhan
menjemputku pulang. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Haleluya. Ku menantikan Engkau Tuhanku, termantang hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Kita akan nyanyikan kembali dengan segenap hati kita. Haleluya. Ku menantikan Engkau Tuhanku, permata hati kesayanganku. Sekian lama Engkau ku rindukan, bilakah kita bertemu? Haleluya. Oh, tempatku tetap di rumah Bapa, pelabuhanku hanya di sana. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Engkau janjikan segera kembali menjemputku pulang. Engkau janjikan segera kembali menjemputku betapa hati kami meluap-luap, penuh dengan kerinduan. Ingin berjumpa Engkau setiap waktu, setiap saat di dalam hadirat-Mu. Itu kerinduan hatiku, Tuhan. Terima kasih Bapakku. Sungguh kami bersyukur Kau memberi waktu dan kesempatan
untuk bisa menjumpai Engkau di dalam keberadaan kami ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami terus dituntun, dibimbing, diarahkan seluruhnya di dalam kebenaran. Agar hidup kami berdaya guna, agar hidup kami menjadi dampak, menjadi impact, menjadi pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ini kami pakai kami di dalam segala keterbatasan fisik kami. Kami mau berjalan di dalam roh yang tak terbatas, agar hidup kami dipenuhi dengan pengalaman demi pengalaman, bersama dengan Tuhan setiap hari, bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Kiranya kebenaran firman akan membangun, membangkitkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman Tuhan ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam perjumpaan kita kali ini, di dalam ibadah online di channel YouTube bersama dengan tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Nah, kali ini kita akan merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan orang benar yang menjadi dampak bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi orang-orang yang memiliki pengaruh, entah itu di dalam keluarga, di tengah masyarakat, di tempat pekerjaan, di lingkungan di mana Bapak Ibu Saudara tinggal, di tempat studi, di tengah-tengah pergaulan, terlebih di dalam gereja Tuhan dan pelayanan. Pengaruh yang benar itu didapat dari hubungan yang benar, juga dengan Allah yang benar. Orang bisa memiliki banyak pengetahuan. Orang bisa pandai bicara atau fasih lidah. Orang juga bisa juga memiliki sifat yang familiar, mudah bergaul. Tetapi ketika hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran, pengaruhnya hanya sekitar keluarganya, pergaulannya, atau tempat di mana dia bekerja. Itu pun ada banyak orang yang menghindarinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus,
Selayaknya hidup kita ini seluruhnya tanpa sisa memiliki dampak, memiliki pengaruh, bukan karena kekuasaan, bukan karena kekuatan, atau karena banyaknya harta benda, atau karena kepandaian, tapi karena roh Allah yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Maka selayaknya anak-anak Tuhan, siapapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di dalam posisi apapun, seharusnya hidup kita itu memiliki dampak, menjadi pengaruh yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Matius. Di dalam Injil Matius pasal 25 itu satu perikop tentang penghakiman terakhir, di mana Tuhan datang sebagai raja dalam kemuliaannya diiringi oleh para tentara sorga dan para malaikat. Mengumpulkan semua manusia di bumi ini. Hanya ada dua kelompok orang. Di manakah posisi Bapak Ibu Saudara? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Karena itu akan menentukan tempat Bapak Ibu Saudara kelak di hadapan Allah. Nah, kita akan pelajari bersama-sama firman Tuhan ini. Dipersilahkan. Matius 25 dengan judul penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian.
ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat menentukan hidup Bapak, Ibu, Saudara. Di manakah posisi Bapak, Ibu, Saudara berada? Ketika Tuhan Yesus datang bersama dengan para malaikatnya dan duduk di dalam tahta kemuliaan. Karena waktu itu Tuhan akan mengumpulkan seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan firman Tuhan katakan, dan Tuhan akan apa? Menyeleksi, memilih seorang demi seorang. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang luput dari pemandangan Tuhan. Yang luput dari penghakiman Tuhan. Yang luput di dalam catatan buku kehidupan anak domba. Jikalau nama Bapak Ibu Saudara tidak terdapat di sana, maka itu sebagai tanda bahwa kita akan terbuang selama-lamanya di dalam api siksaan kekal. Dan ketika Tuhan menyeleksi orang demi orang, Tuhan tahu persis siapa orang yang percaya, siapa orang yang berpegang teguh pada imannya sampai garis akhir. Setia sampai mati, kata Tuhan Yesus. Dialah orang-orang yang berhak menempati posisi di sebelah kanan. Tetapi orang-orang yang seumur hidupnya hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri, hanya sibuk dengan urusannya sendiri, tidak mau tahu tentang Tuhan, tentang agama, tidak menghormati orang tua, berlaku semena-mena terhadap sesama, yang mengumbar hawa nafsu duniawi, dan yang berbuat segala kejahatan, dipastikan posisi itu ada di sebelah kiri. Jadi posisi ini menentukan kehidupan kita kelak di dalam kekekalan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu perhitungkan dengan serius di manakah posisi Bapak Ibu saat ini. Dan posisi Bapak Ibu kelak, karena itu sangat menentukan. Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan saat ini, itu akan menentukan posisi Bapak Ibu Saudara kelak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita tidak lagi bisa bermain-main. Tidak cukup kita hidup beragama, karena agama tidak pernah menyelamatkan hidup seseorang.
tapi mengenal Yesus, percaya Yesus, dan melakukan segala perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang itulah yang akan menempati posisinya kelak di hadapan Tuhan, yaitu di sebelah kanan. Apa yang ditulis oleh Matius ini bukan hanya sekedar tulisan yang tidak memiliki dampak atau pengaruh. Tapi tulisan ini Bapak Ibu benar-benar akan terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara perlu saya ingatkan, bahwa kita ini sudah hidup di zaman akhir. Memang waktu dan saat kedatangan Tuhan kita belum tahu. Tapi Dia pasti akan datang kembali. Tapi apakah Bapak Ibu sudah siap sedia? Apakah hidup Bapak Ibu Saudara sudah seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang membawa pelita sekaligus juga minyak? Tapi ada banyak orang-orang yang mengaku beragama Kristen, yang mengaku dia mengenal Tuhan, tapi cara hidupnya seperti gadis yang bodoh, yang sembrono. Mengikut Tuhan asal-asalan. Yang penting nanti juga akan sampai kepada sorga. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 25 secara runtut, di dalam perikop-perikop itu, ya, Bapak Ibu akan benar-benar tercengang. Karena orang yang sembrono di dalam hidup tidak mempersiapkan diri dengan baik, kelak akan menyesal ketika pintu tempat perjamuan pesta anak domba itu sudah tertutup. Tidak ada kemungkinan untuk dibuka. Yang tersisa hanya ratap tangis dan retak gigi. Mari Bapak Ibu, kondisikan hidup kita seolah-olah Tuhan akan datang besok, sehingga kita harus benar-benar mempersiapkan diri begitu rupa. Hidup suci, hidup benar sesuai dengan kesucian Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kehidupan orang benar itu kehidupan yang bagaimana? Tentunya kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebab firman Tuhan katakan, Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan hidup. Hidup berarti berbicara tentang roh, jiwa, dan tubuh secara sempurna, secara itu orang benar. Jadi bukan dengan kebenaran sendiri. Bukan karena Bapak Ibu beragama Kristen. Tidak. Kalau Bapak Ibu belum menerima Yesus Kristus secara pribadi dan hidup di dalam kehendaknya, firman-Nya, perintahnya, Bapak Ibu masih sekedar beragama. Tapi belum mengenal secara pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus memisahkan satu demi satu orang yang benar ditaruh di sebelah kanan, orang yang katakan firman Tuhan terkutuk, orang yang berdosa ditaruh di sebelah kiri. Apakah Tuhan adil? Adil. Karena Tuhan memberi kesempatan kepada semua manusia. Setiap hari Tuhan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara. Melalui apa? Peristiwa hidup. Melalui kejadian-kejadian
khususnya melalui pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Ini adalah kesempatan di mana Bapak Ibu boleh menemukan Sang Maha Pencipta, pencipta langit dan bumi, pemilik surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kejadian, masalah, persoalan tidak membawa ibu, Bapak Ibu, saudara kepada Tuhan, Sang kebenaran, maka sesungguhnya Bapak Ibu telah menyia-nyiakan hidupnya. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan katakan. Itu bukan buatan para tokoh agama. Tapi ini benar-benar kata Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika pemisahan itu sudah terjadi dan Tuhan sudah memilih mana itu orang-orang kepunyaannya dan mana orang-orang yang milik iblis dan para malaikatnya. Lalu Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-34, "Hai engkau orang-orang yang diberkati oleh siapa? Oleh Bapakku." Kita baca ya, ayat yang ke-34 Ibu. Injil Matius 25 ayat 34. Injil Matius 25 ayat ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Tuhan Yesus Sang Raja itu akan berkata kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan. Kanan itu berbicara tentang kuasa. Kanan itu juga berbicara tentang tempat yang terhormat. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hidup benar dan mempertahankan hidup benar sampai mati, tetap setia, Bapak Ibu itu saudara digolongkan orang-orang yang ada di sebelah kanan. Artinya Bapak Ibu saudara itu memiliki tempat yang terhormat. Luar biasa. Jadi ini bukan main-main loh, ini bukan penghormatan sekedar. Orang aja dihormati oleh presiden, pejabat di negara ini, luar biasa bangganya. Apalagi Bapak Ibu, yang memberi penghormatan itu adalah Raja semesta alam, pencipta langit dan bumi, Raja segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Itu jauh kehormatannya. Lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar dari segala kehormatan yang ada di bumi ini. Apakah Bapak Ibu tidak bangga? Seharusnya Bapak Ibu bangga. Karena kita memiliki tempat yang terhormat di sisi Tuhan. Ini bukan main-main loh Bapak Ibu. Ini hanya diperuntukkan bagi orang yang diberkati atau orang benar. Di mana Allah Bapa itu menyediakannya sejak sebelum dunia ini dijadikan. Jadi rancangan Allah di dalam Bapa, di dalam hidup Bapak Ibu ini sungguh sempurna. Tapi ini tidak hanya sekedar habis di tengah jalan. Bapak Ibu harus mempertahankan sampai akhir hidup Bapak Ibu. Sampai nafas terakhir Bapak Ibu tetap setia memegang iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu disebut orang yang benar atau orang yang diberkati.
orang yang terberkati hidupnya, orang yang akan dimuliakan, didudukkan di sebelah kanannya. Ini luar biasa. Siapa kita? Kita ini orang-orang gak layak, apalagi seperti kami-kami ini para penyandang disabilitas. Sangat tidak layak di pemandangan manusia. Karena banyak orang apa? Memandang sebelah mata. Tapi kami tidak peduli. Kami abaikan semuanya itu. Karena yang kami cari adalah kehormatan dari Allah, bukan dari manusia. Karena kami melayani Allah, bukan melayani manusia atau gereja. Jadi Bapak Ibu, ketika posisi Bapak Ibu ada di sebelah kanan, tempat yang terhormat, dan hidup Bapak Ibu diberkati menjadi berkat. Hidup orang benar itu tidak egois. Hidup orang benar itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Nanti Tuhan Yesus akan berkata ya kepada orang-orang yang diberkati atau kepada orang benar. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku ada di dalam penjara, engkau membesuk aku. Dan orang benar ini berkata, orang benar atau yang dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di Kaios, yang dibenarkan. Dan orang benar ini berkata, kapan Tuhan? Jadi orang yang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus, melakukan kebaikan itu bukan sebuah paksaan. Melakukan kebaikan itu bukan kalau dilihat orang. Melakukan kebaikan itu bukan karena dia akan menerima kembali. Karena apa yang dia lakukan hanya sebagai apa? Ucapan syukur. Untuk apa? Membalas semua kebaikan Tuhan yang melalui putranya Tuhan Yesus Kristus sudah menebus, menyelamatkan hidup kita. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan tidak pernah bisa dibalas oleh setiap perbuatan baik kita, pelayanan kita. Tidak akan pernah terbayarkan. Jadi orang benar melakukan kebaikan, melayani sesama, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Tidak perlu didorong lagi, tidak perlu dipaksa lagi, karena itu keluar dari hatinya sebagai rasa syukur. Karena hidupnya ini sudah ditebus dan dimiliki sebagai raja. Yang memberikan dia tempat terhormat, yang diberkati di dalam kerajaan Bapa, yang diajak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan kekal. Orang benar ini akan selalu rindu membagikan hidupnya. Makanya hidupnya menjadi dampak, memiliki pengaruh. Ini tidak berbicara tentang kekuasaan. Atau orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Para cerdik cendekia. Ini tidak berbicara tentang orang memiliki banyak harta benda. Para pengusaha. Ini tidak berbicara tentang orang-orang terkemuka yang memiliki pengaruh yang luas di sebuah negara. Bahkan bisa seluruh dunia. Lebih daripada itu, Bapak.
Apa yang dilakukan oleh orang benar tidak hanya dampaknya di bumi ini, tapi apa yang dilakukan orang benar selain punya dampak dan pengaruh yang luar biasa di bumi ini, tapi juga punya pengaruh yang dahsyat di dalam kerajaan surga. Sebab setiap perbuatannya itu diperhitungkan dan dicatat di dalam buku kehidupan anak domba. Karena itu seharusnya Bapak Ibu kita melayani, seharusnya kita berbuat baik, seharusnya kita memiliki kemurahan hati, seharusnya kita menolong orang lain, seharusnya kita memperhatikan orang lain, seharusnya kita mengasihi orang lain. Seharusnya kita menerima orang lain apa adanya. Seperti Allah menerima kita dulu ketika kita masih berdosa. Dan sejak kita percaya Tuhan Yesus Kristus, hidup kita seluruhnya sudah dibenarkan. Di mana kerinduannya ialah cuma satu, selalu memperkenankan hati Bapa. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Serupa dengan anak tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu kerinduan terbesar. Makanya orang-orang benar tadi, kapan Tuhan? Dia tidak pernah mengingat apa yang dia sudah lakukan. Orang benar itu tidak pernah, kalau orang Jawa bilang, mundat-mundat. Mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Karena kalau kita melakukannya itu semuanya karena Tuhan yang memberi kemampuan kita bisa melakukannya. Kita bisa melayani, kita bisa berbuat baik, kita bisa menolong orang lain. Kita bisa memperhatikan sesama. Itu semata-mata karena Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Itu bukan berasal dari diri ini, karena manusia itu memiliki sifat dan kecenderungannya adalah egois. Karena keakuan manusia itu tinggi sekali. Sehingga semuanya kalau bisa hanya untukku dan untukku. Tapi ketika seseorang sudah ditebus oleh darah Yesus, seluruh hidupnya sudah dimiliki oleh Tuhan. Seluruh hidupnya itu milik Tuhan. Sehingga dia selalu ingin berbuat baik kepada sesama. Karena dengan berbuat baik, dia sudah menyenangkan Tuhan. Ayat yang ke-40 berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau perbuat kepada saudaraku yang paling hina, artinya orang yang rendah, orang yang tersingkir, orang yang tidak dianggap, orang yang dianggap ya orang kotor, bau, miskin, dijauhi orang. Ketika kita bisa melakukannya untuk orang seperti itu, firman Tuhan katakan, engkau sudah melakukannya untukku. Jadi Bapak Ibu, setiap perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain tanpa ada motivasi apapun, dengan tulus ikhlas kita lakukan itu semata-mata untuk Tuhan. Jadi kita ini memintangi Tuhan sepertinya. Seolah-olah seperti itu. Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Ketika saya mengenal Yesus secara pribadi tahun 1985, tidak ada seorang pun yang memaksa saya, tapi murni itu panggilan dari Tuhan. Karena seluruh keluarga saya sampai hari ini masih nol. Tapi saya bersyukur karena Tuhan pilih saya, bahkan saya dijadikan hamba-Nya. Diberi kepercayaan dan kehormatan. Saya syukuri sampai hari ini. Tidak ada habis-habisnya rasa syukur saya.
Awal-awal itu, setelah saya percaya Tuhan, saya bergabung dengan satu yayasan pelayanan misi untuk suku-suku Tengger. Tapi waktu itu saya belum pergi ke daerah Tengger. Yayasan ini mengutus saya karena yayasan ini memiliki satu usaha untuk menopang pelayanan. Saya diutus ke satu daerah hutan tambak di daerah Sidoarjo. Tahun 1986 sampai 1988, 2 tahun. Ini benar-benar hidupnya jauh dari masyarakat. Karena itu di tengah tambak. Jadi saya hidup di satu gubuk, ya, di Pondok Bambu dengan sahabat saya, orang dari daerah NTT. Suatu saat masyarakat datang untuk berkenalan dengan kami. Lalu ada seorang bapak. Kakinya itu kayak diperban kain-kain yang sudah usang. Lalu orang-orang ini sebelum meninggalkan tempat kami, ya, di gubuk tadi, berkata, "Pak, ya, itu orang itu bau. Ya. Saudaranya aja enggak mau menerima dia. Dia hanya hidup sama ibunya yang sudah rentah di bawah pohon bambu." Lalu bapak ini datang, ya, berkenalan dengan kami. Memang benar. Karena bapak ini kena kanker tulang, ya, di kakinya, ya. Itu di tulang kerasnya itu, itu sudah kurang lebih 8 tahun. Memang sudah bau busuk. Ya, secara manusia sebetulnya kami juga, ya, mungkin terdorong untuk bereaksi negatif. Tapi Tuhan ingatkan tentang kasih. Bahwa hidup saya, masa lalu saya sudah ditebus oleh darah. Sehingga saya sudah dibenarkan. Lalu ketika bapak ini pulang, saya berunding dengan teman saya, apa yang bisa kita perbuat. Nah, akhirnya kami mengambil keputusan untuk mencuci luka dari bapak ini. Setiap hari bapak ini datang dan kami minta datang, kami cuci, kami rebus air, kasih garam, agak hangat kami buat membersihkan luka-luka ini. Memang sudah bernanah, ya, sudah berbau busuk. Tapi kami bersihkan, ya, walaupun sebetulnya manusia kami nggak tahan, kami ingin muntah dan sebagainya. Tapi karena kami didorong oleh kasih Allah. Lalu setelah 1 minggu kemudian saya bawa ke puskesmas. Ya. Setelah saya bawa ke puskesmas beberapa kali, lalu saya tanya kepada pegawainya, apakah ada rumah sakit yang bisa mengamputasi kaki bapak ini untuk mendapatkan kaki palsu? Oh, bisa, Pak. Akhirnya setelah beberapa waktu kami janjian, kami antar bapak ini pakai mobil, ya, ambulan dari rumah sakit di Sidoarjo, kami antar ke Kediri, ke rumah sakit Bala Keselamatan. Di sana sekitar 6 bulan bapak ini, ya, dirawat, akhirnya diamputasi dan dapat kaki baru. Lebih daripada itu, sukacita kami adalah bapak ini dilayani, didoakan, dan bapak ini terima Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kami membersihkan, kami doakan, kami ceritakan tentang kasih Tuhan. Orang-orang di desa itu tanya, "Pak, bapak ini kan orang baru. Mengapa sih bapak ini mau merawat, mau mengantar ke rumah sakit, bahkan mau membiayai?" Saya katakan, ya, manusia saya sebetulnya tidak mampu. Tapi itu semuanya karena kasih Tuhan. Yesus yang ada di dalam diri kami. Sehingga kami mampu melakukan. Kami memang bukan saudara. Saudara kandungnya bisa menolak. Orang-orang di kampung itu menolak dia.
Tapi karena kasih Allah, kami mau menerima dia. Bapak ini namanya Bapak Anwar. Setelah 6 bulan, beberapa kali kami sambangi ya. Waktu itu saya masih melihat tahun 1886 ya. Nah, lalu setelah pulang, sebelum saya meninggalkan desa itu katakan, Pak, ya Fed, nanti bagaimana saya? Soalnya orang-orang mengancam kalau saya percaya sama Tuhan Yesus mau dipukuli. Pak, saya tidak bisa selamanya bersama Bapak. Tapi apa yang sudah saya perbuat dan yang Tuhan sudah lakukan atas hidup Bapak, menolong Bapak. Sehingga Bapak ini sudah bisa naik sepeda, bisa mencari kayu, bisa ya mencari nafkah untuk ibunya. Ya. Memang sempat ya rasanya perasaan yang sangat haru. Dan saya tinggalkan barang-barang saya karena orang tuanya mak itu sudah seperti orang tua saya. Tapi semuanya itu bisa kami lakukan hanya semata-mata karena kasih. Bukan karena yang lain. Kami tidak dapat imbalan apa-apa. Kami harus keluar malah banyak tenaga, pikiran, dan juga dana. Tapi kami bersuka cita ketika melakukan itu. Karena saya percaya bahwa apa yang saya lakukan baru sedikit dibanding dengan keselamatan yang sudah saya terima dari Tuhan Yesus Kristus. Itu satu pengalaman iman ya, yang luar biasa bagi saya. Sehingga kenapa saya dibuat selalu bergairah untuk melayani Tuhan. Walaupun saya juga pada akhirnya menjadi buta, menjadi tunanetra. Semangat itu, gairah itu untuk melayani Tuhan tidak akan pernah padam. Sehingga kerinduan saya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Nah, orang-orang benar hatinya akan terus terusik dan jatuh belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Orang yang papa, orang yang hidup sendirian, orang yang tidak mampu secara ekonomi. Anak-anak yang tidak memiliki pendidikan karena tidak memiliki biaya. Orang-orang yang tidak bisa makan, yang tidak punya rumah. Di dalam perjalanan pelayanan kami, ya, kami banyak menjumpai, berkunjung ke orang-orang yang tinggal di pinggir sungai. Orang-orang yang tinggal dengan sampah. Orang-orang kecil. Dan ketika kami melakukannya itu dibuat selalu bergairah. Kenapa? Kami merasa bahwa belum cukup yang kami lakukan. Tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah hidup orang benar. Yang menjadi dampak dan memiliki pengaruh pada hidup orang lain mungkin tidak secara luas dan besar. Tapi kepada pribadi-pribadi tertentu yang memang membutuhkan. Kita bisa menjadi dampak, menjadi pengaruh kepada orang tersebut. Nah, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ke-41 nanti sampai ayat 46, tidak perlu dibaca ya. Dikatakan, ya, dan kepada orang-orang yang dikatakan, tolong dibaca ayat 41, Bu. 41-nya aja. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, dan kepada orang-orang di sebelah kiri, kiri itu berbicara tentang tempat yang terkutuk. Tempat yang hina. Tempat yang kotor. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara Tuhan ditempatkan di sebelah kirinya. Karena itu tempat terkutuk. Dan Tuhan berkata, enyahlah kamu semua. Bersama dengan apa? Iblis dan para
pengikutnya, dengan para malaikat. Jadi orang-orang yang ada di kiri itu orang-orang yang terkutuk. Orang-orang itu disamakan tempatnya dengan iblis dan para malaikat. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ini bukan hanya perkataan isapan jempol belaka. Tapi ini benar-benar akan terjadi dan akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Jikalau Bapak Ibu tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu nanti akan menyesal kemudian tiada berarti. Ya. Dan di ayat yang ke-45 dikatakan, ya, mari Ibu, ayat 45 dan 46, ya, sebelum saya akhiri. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di sebelah kirinya, walaupun dia menganggap dirinya juga orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, tetapi orang ini tidak melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, tidak sesuai dengan kebenaran. Orang ini, kapan Tuhan aku melihat engkau di penjara, engkau sakit, engkau telanjang, engkau lapar, engkau haus, kapan? Ada banyak orang-orang Kristen itu punya banyak alasan untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk membesuk orang sakit, untuk datang ke rumah orang miskin, untuk melayani anak-anak jalanan, orang-orang kecil. Akan banyak alasan. Tapi kalau melayani di gereja besar, orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang punya pengaruh, akan berlomba-lomba siapa yang lebih dahulu. Itu artinya kita ini memandang muka. Orang yang memandang muka berarti orang itu kehilangan muka. Orang itu tidak punya muka. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan seperti hidup kita ini seperti orang-orang yang ada di sebelah kiri. Adalah orang-orang yang terkutuk, yang punya banyak alasan ini dan itu. Kalau pelayanannya, kalau dia melakukan kegiatan rohani tidak memberi keuntungan, biasanya orang-orang seperti ini akan punya banyak alasan dan menolak. Karena segala sesuatu dinilai dengan apa? Materi, dengan nilai rupiah. Tapi bukan dengan tulus, ikhlas dia lakukan, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Seperti di Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu harus kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau kita melakukan untuk manusia, seringkali mengecewakan. Karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita melakukan pelayanan, ibadah, dan seluruh kegiatannya ini untuk Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jemu, selalu bergairah. Ya. Jadi jangan punya alasan seperti orang-orang terkutuk. Artinya benar orang-orang yang akan dikutuk dan akan ada di dalam penghukuman kekal bersama dengan iblis dan para pengikut-pengikutnya. Jangan sampai hidup Bapak Ibu terbuang di sana. Perhatikan mulai sekarang.
Jadikan hidupmu sebagai orang-orang benar yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan memiliki posisi yang terhormat, yaitu di sebelah kanan Bapa. Hidup Bapak Ibu akan diberkati sebagai orang-orang benar. Berkat ini tidak melulu berbicara tentang materi, tetapi kekayaan ilahi, kekayaan sorgawi itu dilimpahkan atas hidup Bapak Ibu, saudara. Sejak dari bumi ini sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan yang di surga. Karena ayat yang ke-46 dikatakan, sekali lagi Bu dibaca ayat 46. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tetapi mereka ini, siapa mereka ini? Orang-orang yang ada di sebelah kiri. Tempat yang terkutuk. Tempat kehinaan. Tempat di mana para iblis dan para malaikatnya berada. Akan masuk apa? Ke dalam siksaan. Siksaannya bukan hanya sementara, tapi kekal, abadi. Dan orang-orang benar itu akan apa? Masuk di dalam kemuliaan, kehidupan yang luar biasa. Jadi ada siksaan kekal, ada kehidupan kekal. Mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Saya percaya. Kalau kita memiliki hati takut akan Tuhan, pasti kita akan memilih hidup yang kekal. Tapi Bapak Ibu harus menjadi orang benar. Itu melalui proses. Tidak sebentar, tapi seumur hidup kita. Bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran Allah melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Penebusan melalui darahnya di atas kayu salib. Sehingga hidup kita dibuat benar. Karena itu setiap perjamuan kita diperingatkan. Ya, oleh tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpecah-pecah. Dan oleh darahnya yang sudah ditumpahkan untuk penghapusan dosa. Maukah Bapak Ibu menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah? Itu tidak mudah. Tapi orang benar akan bersedia membayar harganya. Kecuali Bapak Ibu hanya sekedar beragama. Tidak berani membayar harga tapi mau surga. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Orang-orang yang tinggal di dalam surga itu orang yang benar, orang yang kudus seperti Tuhan Yesus yang adalah kudus. Jadi Bapak Ibu, posisikan hidupmu mulai saat ini, mulai di bumi ini. Jangan tunggu nanti, tapi sekaranglah waktunya. Untuk Bapak Ibu mengambil komitmen dan mengambil pilihan. Agar Bapak Ibu tidak salah nanti masuk kepada tempat. Karena hanya ada dua tempat, surga yang kekal, hidup yang kekal, atau neraka yang kekal, siksaan yang kekal. Dan itu bukan tergantung oleh siapa-siapa, karena ini pribadi sifatnya. Jadi Tuhan itu memilih orang itu satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tidak kelompokan, tidak surga nunut, neraka katut. Masing-masing punya tanggung jawab pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, ketika engkau sudah dewasa, engkau memiliki tanggung jawab pribadi atas hidupmu. Hidupmu mau berada di tempat di mana ada hidup kekal yaitu surga, atau tempat di mana ada siksaan kekal atau neraka. Itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Sebelum terlambat, ambillah sekarang. Dan biarlah Bapak Ibu sebagai orang benar, jadikan hidupmu terus berdampak, berpengaruh, dimanapun Bapak Ibu berada. Sekecil apapun. Karena, ya,
terang sekecil apapun itu akan berdampak luar biasa di tengah kegelapan. Sekecil apapun garam itu, dia akan bermanfaat untuk memberikan rasa enak bagi setiap masakan. Jadi hidupmu adalah terang dunia dan hidupmu adalah garam dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang Bapak Ibu semua yang di rumah dan juga di gereja, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Rasanya semuanya ini sudah ngantuk. Ya. Mari kita bangkitkan semangat kita, gairah kita. Jangan pernah kendor, jangan pernah padam ya. Kita akan nyanyikan pujian. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu renungkan firman Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada, katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja.
tidak ada lutut yang tidak bertelut, dan tidak ada lidah yang tidak mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hidup kami ini tetap ada di dalam posisi sebagai orang yang benar, sehingga hidup kami berdampak dan memiliki pengaruh yang luas, baik dalam keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, di sekolah, di pergaulan, di pelayanan, di gereja lokal di mana Engkau menempatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami di channel YouTube ini. Dan kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di GKI Mana Eklesia Malang ini. Baik para lansia, difabel, gemakasih, dan anak-anak. Khususnya untuk para pengurus, Tuhan memberkati. Jadikan terus hidup kami walaupun dalam keterbatasan, berkat yang tak terbatas bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi sesama kami, terlebih bagi gereja di mana Engkau menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan selalu untuk melayani Engkau. Jikalau bukan Tuhan yang ada di dalam hidup kami, maka kami sudah mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Terima kasih untuk kali ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para mitra bakti, orang-orang yang Tuhan sudah pilihkan untuk melayani bersama kami. Kiranya Tuhan memberkati para sponsor, donatur, orang-orang yang Tuhan pakai untuk terus mensupport pelayanan kami di GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Tuhan memberkati juga untuk sinode kami GKI dan juga pimpinan kami Pastor Adi Sutanto dan Ibu yang masih di Amerika. Ya Tuhan juga memakai hidup dan pelayanannya, satuannya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk bangsa negara kami, untuk pemimpin kami Pak Jokowi, Pak Mahruz sebagai Presiden dan Wakil, dan seluruh jajaran para menteri dan kabinet Indonesia Maju. Tuhan, seluruh lembaga tinggi tertinggi negara, gugus tugas COVID-19, dan juga Tuhan TNI Polri yang bahu-membahu menolong seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Biarlah semuanya boleh tertangani sehingga Tuhan pandemi COVID-19 ini segera teratasi, dan Tuhan boleh diberlakukan Tuhan tatanan kenormalan baru di new normal ini, supaya kami masyarakat boleh kembali ke pekerjaan, ke tempat di mana kami beraktivitas di dalam Tuhan untuk mencari Tuhan nafkah, dan juga boleh Tuhan kembali beribadah untuk mengabdi dan melayani sesama kami. Biarlah kami sebagai gereja-Mu memiliki hikmat dan kebijaksanaan agar kami Tuhan boleh terus hidup menjadi berkat dan menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih sekali lagi. Kami mengucap syukur juga untuk tempat ini. Tuhan memberkati pemiliknya, Bapak Ibu Iwan Tesi. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur, dan Tuhan kami mengakhiri ibadah kami di channel YouTube ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai di dalam program ibadah di channel YouTube ini. Sekarang terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu pohonkan berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, ya.
di channel YouTube dari tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan waktu yang Bapak Ibu Saudara berikan. Sebelum kami undur diri, ya, kami terus mengingatkan, ya, mohon di like, di share, dan di subscribe agar program di YouTube ini mendapat verifikasi yang baik, dan ya kami boleh terus melayani dengan penuh semangat, ya. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom.